Istri CEO saya bab 1111-1120. Meng Yao, kamu menangis. King Feng Li melepaskan bibirnya dari Meng Yao Su. Li Qingfeng merasa sangat bersalah melihat Meng Yao Su menangis. Selalu ada jalinan cinta benci antara dirinya dan wanita cantik penegak hukum ini. Hubungan mereka yang rumit selalu membebani hatinya. Kakak Li, pergilah. Suelin sedang menunggumu. Meng Yao Su menyeka air matanya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya kepada King Feng Li. Meng Yao, jaga dirimu baik-baik. King Feng Li menghela napas dan meninggalkan kafe. Pada saat itu, situasi Li Qingshan dapat diungkapkan melalui syair dalam, mengucapkan selamat tinggal pada Cambridge lagi. Dengan sangat pelan aku pamit. Setenang saat aku datang ke sini. Dengan lembut aku mengibaskan lengan bajuku. Tak satu pun awan akan kubawa pergi. Petik 1. Melihat King Feng Li pergi, Meng Yao Su sekali lagi menangis. Menangis karena dia telah jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak dia cintai. Ketika King Feng Li kembali ke villa nomor 13, Suelin sedang berbicara di telepon dengan ibunya, Xiao Yunmu. Pernikahan sudah dekat, dan Suelin sedikit khawatir. Kecemasannya sebelum pernikahan memang nyata. Dia memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap pernikahan, mungkin karena dia hampir meninggal pada upacara pernikahan terakhirnya. Wajar saja, ia juga merasa sedikit khawatir dan takut akan pernikahan yang akan datang. Karena itulah ia memutuskan untuk menelepon ibunya. Ketika dia melihat King Feng Li kembali, dia menutup teleponnya, tidak ingin dia melihat ketakutannya. Namun, King Feng Li telah mendengar semua yang mereka bicarakan saat dia berada di luar pintu. Li Qingfeng berjalan ke arah Suelin dan duduk di sampingnya. Ia berkata, jangan khawatir, aku sudah memastikan tidak ada yang akan mengganggu pernikahan kita besok. Suelin mengangguk, wajahnya yang cantik tampak gembira. Ia sangat mempercayai Li Qingfeng. Jika Li Qingfeng bilang semuanya baik-baik saja, maka semuanya baik-baik saja. Pukul 10 malam, orang tua Suelin datang menjemputnya. Sudah menjadi tradisi bagi para pengantin untuk menginap di rumah orang tua mereka pada malam sebelum pernikahan. Sebelum Silin dan Xiao Yunmu pergi, mereka memberitahu King Feng Li untuk menjemput istrinya pukul 8 pagi keesokan harinya. Setelah Suelin dan yang lainnya pergi, hanya Li King Feng yang tersisa di ruangan itu. Bahkan Miao Ziyi dan anak anjing hitam pun pergi untuk melindungi Suelin. Lili berdiri sendirian di kamar, hatinya terharu. Ia memikirkan masa lalu, ayah dan ibunya. Ayahnya pergi ke 3000 alam agung untuk mencari ibunya, sehingga ia tidak dapat menghadiri pernikahannya. Penyesalan terbesar Li Qingfeng atas pernikahannya adalah ketidakhadiran kedua orang tuanya. Ia berbaring di tempat tidur, berguling-guling di tempat tidur, tak bisa tidur. Jantungnya berdebar kencang, terlalu bersemangat akan pernikahannya dengan Suelin. Keesokan harinya, matahari terbit, menyinari bumi. Cuacanya sempurna untuk upacara pernikahan. Para anggota tim taring serigala tiba sangat pagi di Villa Lili. Sebagai pengiring pria, mereka harus menemaninya menjemput pengantin wanitanya. Biasanya, para pengantin dijemput oleh tim yang terdiri dari 10 mobil, yang jumlahnya melambangkan keberuntungan sempurna. Namun, tim Li yang dipimpin oleh Li Qingfeng bahkan lebih hebat lagi. Konvoi itu terdiri dari 5 helikopter, diikuti oleh 5 Rolls-Royce. Pesawat-pesawat terbang memimpin jalan, sementara mobil-mobil mengikuti dari belakang. Pernikahan siapa ini? Mereka benar-benar menggunakan helikopter. Wow, ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan helikopter untuk menjemput pengantinnya. Dan diikuti oleh 5 Rolls-Royce. Ini pasti menghabiskan biaya lebih dari 100 juta. Kau benar. Ini akan menelan biaya setidaknya 100 juta. Orang-orang di jalan terkagum-kagum, terkejut oleh pemandangan luar biasa itu. Mereka belum pernah menyaksikan pernikahan sehebat ini. Tak hanya anak-anak muda yang tercengang, orang tua pun juga terkejut. Para pejalan kaki segera minggir, memberi jalan bagi rombongan pengantin yang menggunakan helikopter dan Rolls-Royce. Begitu melihat Rolls-Royce itu, orang-orang tahu bahwa rombongan pengantin berasal dari latar belakang yang berpengaruh. Mereka tak berani menghalangi. King Feng Li berada di helikopter pertama, memimpin tim pengantin menuju rumah ayah mertuanya. 20 menit kemudian, mereka tiba di rumah Silin. Rumah itu adalah villa 3 lantai yang sangat mewah. Lili memerintahkan helikopter untuk terbang mengelilingi villa 3 kali, diikuti oleh mobil-mobil di darat. Akhirnya, semua kendaraan berhenti di depan villa. Saat itu juga, Suelin sedang berada di dalam villa, berdandan dengan bantuan 3 orang, yaitu ibunya, Xiao Yue Zhang, dan Wan Qiuxia. 2 wanita terakhir adalah sahabat karibnya di perusahaan. Tak hanya rekan kerja terbaik, mereka juga sahabat karib di dunia nyata. Suelin tampak sangat cantik hari ini. Ia jarang berdandan, tetapi hari ini adalah hari istimewa dalam hidupnya. Ia telah berusaha keras untuk tampil cantik di hari pernikahannya.
Pipinya dipoles dengan lapisan tipis perona pipi merah muda, membuatnya tampak semakin cantik seolah-olah dia adalah bunga peoni yang sedang mekar. Matanya yang cerah bagaikan mutiara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bibirnya yang lembut semerah ceri, dipoles lipstik merah muda, memancarkan aroma yang memikat dan membuat orang-orang ingin mencicipinya yang manis. Rambut hitam panjangnya disanggul menjadi gaya burung phoenix, dengan bunga lili disisipkan di atasnya. Bunga lili itu bukan bunga asli, melainkan terbuat dari rangkaian berlian. Berlian-berlian ini semuanya adalah berlian terbaik dari benua Serigala Selatan, semuanya asli, dan nilainya mencapai lebih dari 100 juta dolar. Bunga lili melambangkan persatuan yang abadi dan berlian melambangkan cinta abadi. Berlian adalah simbol cinta. Di mana ada berlian, di situ ada cinta sejati. Berlian merupakan representasi cinta abadi seorang pria kepada wanitanya, seabadi cahaya berlian yang cemerlang. Selain bunga lili berlian di rambutnya, telinganya dihiasi liontin mutiara. Liontin ini bukan mutiara biasa, melainkan mutiara giok cerah milenium. Pada zaman dahulu, keduanya dikenakan oleh Permaisuri Wu dan Permaisuri Yang. Setelah Li Qingfeng mendapatkan harta karun tersebut, ia menghadiahkannya kepada Suelin. Suelin mengenakan gaun pengantin putih, gaun pengantin berlian pemberian Yan Zipei. Dalam balutan gaun pengantin, lekuk tubuhnya yang anggun tampak semakin elok, membuatnya tampak semakin cantik. "Saudari Sue, kamu sangat cantik hari ini," kata Zi Miao kepada Suelin sambil tersenyum ringan. Zi Miao sendiri cantik. Ia adalah seorang saintis dari klan Miao Jiang, memberinya aura yang begitu halus. Namun, di hadapan Suelin, kecantikannya tertutupi, karena Suelin bahkan lebih cantik. Pujian Zi Miao membuat Suelin sedikit malu. Memikirkan pernikahan itu, jantungnya berdebar kencang, merasa sangat gembira. Bab 1112. Suelin, sang pengantin. "Zi, apakah King Feng ada di sini?" Suelin bertanya pada Zi Miao dengan bibir melengkung. Meskipun dia dan King Feng Li telah mendapatkan surat nikah, mereka hanya sekadar pergi ke kantor catatan sipil dan tidak benar-benar menggelar upacara pernikahan. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Suelin melangsungkan pernikahan. Dua peristiwa terpenting dalam hidup seorang wanita adalah, pertama, pernikahannya, dan kedua, hari kelahirannya. Ini adalah acara penting pertama Suelin. Ia ingin menunjukkan sisi terbaiknya kepada Lily. "Saudari Sue, saya baru saja mendapat kabar. Tuan dan rombongan pengantin sudah di luar." Zi Miao tersenyum tipis. Gemuruh gelombang. Suelin mendengar suara keras dari luar. Bingung, ia bertanya, "Suara keras apa itu dari luar?" Zi Miao pergi melihat keluar. Ia kembali dan berkata, "Saudari Sue, itu suara helikopter. Untuk menjemputmu hari ini, guru telah menyiapkan 5 helikopter dan 5 Rolls-Royce." Mendengar penjelasan Zi Miao, Suelin tampak sangat senang. Suelin tahu bahwa King Feng Li sedang merencanakan pernikahan kelas dunia, tetapi ia tidak menyangka kejutan akan datang secepat ini. Bahkan, ia memberikan perhatian ekstra untuk tim pengantin praupacara. Ia tahu bahwa ia adalah pengantin pertama di Huaxia yang dijemput dengan helikopter. Sungguh suatu kehormatan tersendiri. Di Tiongkok, ketika mempelai pria menjemput mempelai wanita di rumah orang tua mempelai wanita, sudah menjadi tradisi baginya untuk membagikan kantong merah. Biasanya, orang-orang membagikan kantong merah berisi 500 atau 1000 yuan. Namun, untuk Li Qingfeng, ia langsung membagikan kantong merah berisi 10.000 dan 20.000 yuan. Semua teman dan kerabat Suelin sangat gembira menerima kantong merah dari King Feng Li. Mereka yang mendapatkan 20.000 yuan di kantong merah mereka bahkan berpikir, alangkah fantastisnya jika Li Qingfeng menikah beberapa kali lagi. "Saya pasti akan jadi jutawan." Beberapa orang memikirkan pekerjaan mereka dari jam 9 sampai jam 5, gaji mereka yang mencapai 1000 yuan. Mengapa harus bekerja keras jika mereka bisa menerima lebih banyak uang di kantong merah milik Li Qingfeng dibandingkan dengan seluruh gaji tahunan mereka? Setelah King Feng Li mengeluarkan semua uang sakunya, dia pergi ke kamar pengantin. Saat melihat Suelin, King Feng Li menghentikan langkahnya, tampak benar-benar tertegun. Terlalu cantik. Suelin benar-benar terlalu cantik. Kecantikannya bisa dibandingkan dengan permaisuri iblis merak dari Gunung Naga Harimau. Melihat Lily yang seperti itu, Suelin menundukkan kepalanya karena malu. Wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang seperti rusa yang tersambar lampu mobil. Jika orang luar melihat sekilas ekspresi Suelin saat ini, mereka pasti akan terkejut. Biasanya, ia adalah ratu bisnis kota Laut Timur, dewi yang dingin dan glamor, yang tak pernah menunjukkan rasa malu. Ia dingin sekaligus angkuh, tetapi kini, di hadapan Li Qingfeng, ia hanyalah seorang gadis pemalu. "Sayang, kamu terlihat sangat cantik hari ini, bahkan lebih cantik dari peri. Aku hampir buta karena kecantikanmu yang memukau," kata King Feng penuh gairah, matanya tampak penuh kasih sayang. Mendengar kata-katanya, Suelin semakin menundukkan kepalanya.
Ia terlalu malu untuk menatap Li Qingfeng, bahkan telinganya pun memerah, memabukkan seperti anggur berkualitas. Xiao Yuezhang dan Wan Qiuxia tampak iri. Mereka berdua berpikir, alangkah hebatnya jika Li Qingfeng berbicara kepadaku. Tak tahu malu, bagaimana bisa kau mengatakan sesuatu yang begitu manis dan memuakkan, kata si anak anjing hitam kepada King Feng Li melalui transmisi suara, menatapnya dengan jijik. Mendengar si anak anjing hitam, tatapan mata King Feng Li menjadi dingin. Si anjing bodoh itu selalu bicara omong kosong di saat-saat genting. Li Qingfeng mengulurkan kaki kanannya dan menendang anak anjing hitam, membuatnya meronta kesakitan. Suelin menundukkan kepalanya, jadi dia tidak melihat apapun. Anjing kecil, hari ini adalah pernikahanku dengan Suelin. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu, ancam Li dengan dingin melalui transmisi suara. Melihat mata King Feng Li begitu dingin, anak anjing hitam segera menutup mulutnya. Anak anjing hitam tahu bahwa King Feng Li sedang marah dan jika dia lebih marah lagi, dia akan menghajarnya habis-habisan. Li Lili mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Suelin, sambil bergumam dalam hati betapa lembutnya Suelin saat disentuh. Ia menggendongnya dan berjalan keluar. Semua orang bertepuk tangan, benar-benar bahagia untuk pasangan muda ini. Li Qingfeng menggendong Suelin ke helikopter. Sambil tersenyum, ia berkata, sayang, hari ini aku akan menjemputmu dengan helikopter agar kamu bisa melihat seluruh pemandangan kota Donghai. Suelin mengangguk malu-malu dan membenamkan wajahnya di dada King Feng Li, karena terlalu malu untuk keluar. King Feng Li dan Suelin terbang mengelilingi kota Laut Timur dengan helikopter pertama, dikawal oleh 4 helikopter lain dan 5 Rolls-Royce. Helikopter itu mengitari kota Laut Timur 3 kali, melewati Ice Snow Corporation, Noble Palace, Menara TV, dan semua tempat lainnya, dan akhirnya mendarat di Zhang Grand Hotel. Banyak orang berkumpul di depan Zhang Grand Hotel. Orang-orang ini bukan keluarga atau teman Lily. Keluarga dan teman-temannya sudah memasuki hotel. Orang-orang yang berkumpul di luar adalah jurnalis dari seluruh dunia. King Feng mengundang setiap orang dan guru terkenal di seluruh dunia yang dikenalnya. Berita pernikahan Lily dari Li Qingfeng menyebar ke seluruh dunia. Para wartawan dari berbagai negara berbondong-bondong datang ke acara tersebut untuk meliput pernikahan dunia ini. Ada wartawan dari negara beruang Moskow, Paris, Amerika, Kepulauan Pasifik, dan ratusan negara lainnya. Selain wartawan asing tersebut, masih ada wartawan lain dari ibu kota Jing, kota Tianjin, dan kota Laut Timur di Huaxia. Bahkan stasiun dan jaringan televisi besar pun turut hadir. Perusahaan media besar seperti Tencent, Xinlang, Sohu, dan media besar lainnya juga hadir di acara tersebut. Zhang Grand Hotel memiliki layar LCD seluas 100 meter persegi di pintu masuk. Seorang Taois berdiri di depan layar LCD sambil memegang mikrofon. Saat para tamu tiba, nama mereka ditampilkan di layar. Prosesinya disiarkan langsung ke seluruh dunia, disaksikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Presiden Asosiasi Barang Antik Kota Laut Timur, Yun Changsu telah tiba, Taois mengumumkan ketika seorang pria tua berjas Tang tiba. Yun Changsu tersenyum ringan saat menyerahkan vas porselen dari dinasti Tang kepada Taois sebagai hadiah pernikahan. Vas porselen dari dinasti Tang itu sangat berharga, tak ternilai harganya. Itu adalah harta karun yang disimpan Yun Changsu selama lebih dari 10 tahun. Namun, untuk Lily, Yun Changsu bersedia memberikannya sebagai hadiah pernikahan. Ia jelas menganggap Lily sebagai orang yang sangat penting. Presiden Su, saya sudah berterima kasih atas kedatangan Anda. Seharusnya Anda tidak membawa hadiah semahal itu, kata Li Qingfeng sambil tersenyum sopan. Yun Changsu mengangguk dan berkata, pernikahanmu adalah momen besar. Aku tak bisa menahan apapun kali ini. Setelah mereka berbicara sebentar, King Feng Li memandu Yun Changsu ke hotel. Bab 1113. Pernikahan kelas dunia. Presiden Asosiasi Medis Kota Laut Timur, Miao Chunzang, telah tiba, Taois mengumumkan dengan lantang sambil memegang mikrofon. Suaranya sangat keras, dan semua orang di aula mendengar suaranya. Miao Chunzang datang mengenakan pakaian adat Tang. Hadiahnya adalah sebuah buku. Namun, itu bukan buku biasa, melainkan sebuah buku medis yang merinci praktik medis Hua Tuo, sang terapis dewa. Buku itu adalah harta karun Miao Chunzang. Kitab pengobatan Hua Tuo, sang tabib dewa, adalah satu-satunya salinan yang masih ada dan karenanya sangat langka. Jelas, Li Qingfeng sangat penting bagi Zhang Miaochun. King Feng tersenyum sopan, menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Miao Chunzang saat ia menyambut pria itu memasuki hotel. Orang-orang yang menontonnya semuanya tercengang. Upacara pernikahan baru saja dimulai, dan 2 orang yang sangat terkenal telah muncul. Pertama, Presiden Asosiasi Barang Antik, dan sekarang Presiden Asosiasi Medis. Sebelum ekspresi terkejut mereka mereda, Taois sekali lagi mengambil mikrofon dan mengumumkan, Wali Kota Kota Laut Timur, Jiang Guotang telah tiba. Jiang Guotang adalah seorang pria parubaya,
dengan wajah serius, alis tebal, dan mata yang cerah, tampak sangat saleh dan berwibawa. Ia memberikan restunya kepada Lily dan menghadiahkannya sebuah karya kaligrafi. Ia sendiri yang menulis karya tersebut, menjadikan hadiah ini sangat berharga. Sebuah karya kaligrafi yang dikirimkan langsung oleh seorang maestro kaligrafi. Lily Qingfeng adalah orang pertama di seluruh kota Laut Timur yang menerima hadiah seperti itu. Semua orang kagum dengan koneksi luar biasa milik King Feng Li. Wanita terkaya di Provinsi Hujiang, Yan Zipei telah tiba, Taois mengumumkan, sambil menatap wanita cantik yang berdiri di depannya. Kedatangan wanita terkaya kembali mengejutkan semua orang. Ia bagaikan dewi impian setiap pria di Provinsi Hujiang. Yan Zipei berdandan sangat apik hari ini. Pipinya dipoles tipis perona pipi, dan bibir merahnya berkilau karena pelembab bibir. Hadiah pernikahannya juga luar biasa mahal. Meskipun sehari sebelumnya ia sudah menghadiahkan gaun pengantin berlian kepada pasangan itu, ia membawa lebih banyak hadiah hari ini. Ia membawa 2 mobil. Yang pertama adalah Maserati, dan yang lainnya adalah Lamborghini. Kedua mobil itu bernilai puluhan juta, keduanya merupakan edisi terbatas karena merupakan satu-satunya mobil jenis itu di seluruh dunia. Setelah itu, Li Qingshan berterima kasih kepada Pei Yanzi dan mengundangnya ke hotel. Para wartawan yang menyaksikan pemandangan ini sekali lagi tercengang. Li Qingfeng jelas terhubung dengan beberapa orang yang sangat mengesankan, dan hadiah pernikahannya pun semakin mahal. Taois mengumumkan ke mikrofon lagi, orang super kaya Huaxia, Yun Wang telah tiba. Melihat kedatangan Yun Wang, semua orang ternganga, benar-benar terkejut. Mereka tak pernah menyangka akan melihat kedatangan pria legendaris seperti itu. Ia jelas merupakan tokoh nomor 1 di dunia bisnis Huaxia, dan orang-orang hanya bisa bermimpi untuk menyaksikan kehadirannya. Mimpi mereka tampaknya menjadi kenyataan hari ini. Semua orang mengira kedatangan Yun Wang adalah klimaks acara, tetapi kata-kata Taois berikutnya lebih mengejutkan mereka. Direktur Biro Keamanan Khusus Huaxia, Feng Wuchao, telah tiba. Taois tampak sedikit terkejut kali ini. Biro Keamanan Khusus adalah departemen khusus di Tiongkok. Tak seorang pun menyangka Feng Wuchao bisa muncul. Hadiah pernikahannya berbeda dari yang lain. Ia memberi Lily 5 helikopter. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini. Mereka akan lebih terkejut lagi jika mereka tahu status Lily sebagai Mayor Jenderal di Biro Keamanan Khusus. Rasa terkejut mereka perlahan mereda setelah Li Qingfeng mengantar Feng Wuchao masuk ke hotel, berpikir bahwa mereka tidak akan melihat orang-orang berkuasa lagi. Dugaan mereka salah. Miliarder Paris, Bernard, telah tiba, kata Daois. Orang-orang di sekitar kembali terkejut. Mereka tidak menyangka selebriti asing akan hadir di pernikahan Lily. Namun Bernard baru yang pertama. Setelahnya, semakin banyak lagi yang datang. Kamar Pembantu Dunia Bawah, Catherine, telah tiba. Tuan nomor 1 Amerika Serikat, Michael DeSanta, telah tiba. Raja Tinju Thailand, Si Wei Guo, telah tiba. Presiden Benua Serigala telah tiba. Semua selebriti paling terkenal di dunia berkumpul di pernikahan King Feng Li, menggemparkan seluruh dunia. Saat melihat satu demi satu selebriti, semua orang di sekitarnya benar-benar tercengang, dan akhirnya hampir mati rasa. Lingkaran pertemanan Lily begitu mengesankan. Semua orang di seluruh dunia datang untuk merayakan pernikahannya. Acara ini jelas merupakan pernikahan terhebat sepanjang masa. Ayah mertua Li, Si Lin, dan ibu mertuanya, Xiao Yun, Mu, tercengang dengan apa yang mereka lihat. Pada akhirnya, mereka pun mati rasa. Lagi pula, mereka hanya kaya dan terhormat di kota Laut Timur. Di luar kota, tak seorang pun akan mengenali mereka. Namun kini berbeda. Tak hanya semua tokoh berpengaruh dari kota Donghai yang hadir di pernikahan itu, tetapi semua tokoh berpengaruh dari seluruh dunia juga hadir untuk memberi selamat kepada Lily. Sebagai ayah dan ibu mertua King Feng Li, Si Lin dan Xiao Yunmu juga menerima ucapan selamat. Si Lin sebelumnya hanya melihat Presiden Benua Serigala di televisi, tetapi sekarang pria itu berdiri tepat di depannya, menjabat tangannya, membuatnya benar-benar gembira. Si Lin tahu bahwa ia mendapat kesempatan berjabat tangan dengan semua orang berkuasa ini bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena menantunya, King Feng Li. Menantu laki-lakiku memang hebat, gumam Si Lin dalam hati saat melihat orang-orang berkuasa di hadapannya. Saat itu, Si Lin menyadari bahwa menjadikan Lily sebagai menantunya mungkin adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Namanya akan abadi selamanya. Lily membawa semua tamu VIP ke hotel dan hanya mengizinkan beberapa wartawan masuk. Hotel itu memiliki ruang terbatas, dan tidak semua orang bisa masuk. Para wartawan yang diizinkan masuk semuanya sangat gembira karena mereka memiliki kesempatan untuk meliput pernikahan King Feng Li dan Su Elin di dunia. Peran terbesar seorang reporter adalah melaporkan berita. Itu adalah pekerjaan mereka, sumber gaji dan kebanggaan mereka. Li Qingfeng memberikan wawancara pertama kepada Wang Xiaomei. Wang kemudian menjadi reporter stasiun televisi Provinsi Hujiang dan menjadi kepala reporter.
Xiao Mei Wang terkejut dengan sikap King Fengli. Meskipun ia seorang reporter untuk sebuah stasiun televisi, usianya baru 20 tahun lebih sedikit. Ia sangat kurang pengalaman. Di sampingnya, ada banyak reporter terkenal, yang semuanya lebih berpengalaman dan lebih berkualitas daripada Xiao Mei Wang, tetapi Li Qingfeng tetap memilihnya. Bagi King Fengli, Xiao Mei Wang adalah reporter terbaik. King Fengli, hari ini hari pernikahanmu. Bagaimana perasaanmu? Tanya Xiao Mei Wang sambil mengangkat mikrofon ke arah King Fengli. Karena kegembiraannya, pipi Xiao Mei Wang memerah, dan tangannya gemetar. Meskipun dia sebelumnya telah mewawancarai King Fengli, itu hanyalah wawancara biasa, dan hanya ada orang biasa di sampingnya saat itu. Wawancara ini benar-benar berbeda. Semua orang di sebelah mereka terkenal di seluruh dunia. Dia merasa senang sekaligus gugup hanya dengan memikirkannya. Li Qingfeng menepuk bahu Xiao Mei Wang. Sambil tersenyum, ia berkata, aku merasakan emosi yang sama sepertimu, senang sekaligus gugup. Berhentilah menjabat tanganmu, kalau kau terus menjabat, aku juga akan menjabat tanganmu. Mendengar ejekannya, wajah Xiao Mei Wang memerah. Ia menggigit giginya dan menenangkan tangannya. Bab 1114. Pengantin paling bahagia. Xiao Mei Wang menahan kegembiraannya dan menanyakan pertanyaan kedua, King Fengli, apa hadiahmu untuk calon istrimu? Hadiah pengantin pria untuk pengantin wanita. Ini adalah informasi penting yang ingin diketahui semua orang. Setiap orang menajamkan telinga, mendengarkan dengan penuh perhatian, takut ketinggalan jawaban King Fengli. King Fengli tersenyum ringan dan berkata, hadiahku adalah sebuah manik-manik. Petik 2. Setelah itu, dia mengeluarkan manik-manik putih, menunjukkannya kepada Xiao Mei Wang dan orang-orang di sekitarnya. Semua orang tercengang dengan hadiahnya. Manik itu hanya batu biasa, bukan? Itu bukan berlian atau mutiara. Seberapa berharganya benda itu? Orang awam mungkin tidak mengenali manik-manik itu, tetapi para penguasa dunia pasti mengenalinya. Manik anti-air. Itu manik anti-air dari Istana Naga. Feng Wuchao menunjuk manik itu dengan kaget. Feng Wuchao tidak hanya mengenali manik itu, tetapi bahkan Michael De Santa, Si Wei Guo, dan Poseidon juga mengenalinya sebagai manik penolak air. Itu adalah harta langka di dunia pengembangan diri. Direktur Chao, apa itu manik anti-air? Bisakah Anda menjelaskannya kepada kami? Tanya seorang reporter kepada Feng Wuchao. Feng Wuchao mengangguk dan berkata, manik penolak air dapat melindungi dari segala penyakit. Manik ini juga dapat mempercantik wajah, membuat awet muda. Ini adalah harta yang tak ternilai. Mendengar penjelasannya, semua orang terkejut, terutama para wanita di sekitarnya. Mata mereka dipenuhi rasa cemburu dan iri. Kecantikan dan kemudaan sama-sama sangat berharga bagi perempuan. Tak seorang pun bisa menolak godaan semacam ini. Aku sangat iri pada Suelin, aku harap aku adalah dia. Aku juga ingin menjadi pengantin Lily. Lalu aku akan punya manik anti-air juga. Kalian berdua, berhentilah. Kalaupun Lily Qingfeng menginginkan istri lagi, dia pasti wanita cantik sepertiku. Meskipun upacara pernikahan belum dimulai, semua orang sudah sangat gembira dengan manik anti-air yang dikeluarkan King Fengli. Suelin juga baru saja mengetahui kegunaan manik anti-air, dan ia sangat senang dengan hadiah ini. Sebagai seorang wanita, wajar baginya untuk mengkhawatirkan penampilannya, dan ia ingin tetap awet muda selama mungkin. Dia sangat senang dengan hadiah dari Lily, yang bahkan lebih berharga daripada berlian dan mutiara mahal itu. Jam telah menunjukkan pukul 10 pagi, dan upacara pernikahan mereka pun dimulai. Pembawa acara adalah Jiang Wotang, dan saksi mereka adalah Presiden Benua Serigala. Saat musik berbunyi, Suelin berpegangan pada tangan ayahnya dan perlahan berjalan menuju panggung. King Fengli menyambut mereka dengan bunga sementara ayah mertuanya Silin memegang tangan Suelin dan meletakkannya di tangannya. Tangan Suelin yang halus begitu lembut, begitu halus, begitu hangat, dan begitu nyaman disentuh. Li Qingfeng tak ingin melepaskannya. Lily menyerahkan bunga kepada Suelin. Diiringi musik, keduanya perlahan berjalan menuju panggung utama, tempat pembawa acara berdiri. Apakah kamu, King Fengli, menerima Suelin, sebagai istri sahmu, untuk dimiliki dan dijaga, dalam sakit maupun sehat, selama kalian berdua hidup? Tanya pembawa acara sambil tersenyum tipis. Sambil menatap wajah cantik Suelin, King Fengli mengangguk dan berkata, aku bersedia. Suelin, apakah kau menerima King Fengli sebagai suamimu yang sah, untuk dimiliki dan dipertahankan, dalam sakit maupun sehat, selama kalian berdua hidup? Pembawa acara menoleh untuk bertanya pada Suelin. Wajah Suelin yang halus memerah, bulu matanya yang panjang berkedip-kedip ringan seolah-olah dua jendela. Ia berkata, aku bersedia. Li dan Suelin saling menatap dengan penuh kasih saat bertukar cincin dan membacakan janji pernikahan mereka. Memiliki dan mempertahankan, dalam sakit maupun sehat, mereka akan bertahan selamanya. Selanjutnya,
saatnya bagi kedua mempelai untuk minum dengan tangan bersedekap, hati mereka akan selamanya terikat satu sama lain, ujar pembawa acara dengan lantang. Minumlah sambil menyilangkan tangan. Semua orang mulai bersorak dan berteriak keras. Diiringi tepuk tangan penonton, King Feng Li dan Sue Lin menenggak anggur mereka sambil menyilangkan tangan. Acara ketiga. Pengantin pria mencium pengantin wanita, lanjut pembawa acara. Mendengar ini, Sue Lin menjadi malu. Meskipun dia pernah mencium Li Qingshan sebelumnya, tetap saja memalukan menciumnya di depan seluruh dunia. Bos, tunjukkan kami ciuman. Ayo, cium. Jangan malu-malu. Bos, lepaskan keganasanmu dalam menaklukkan dunia dan cium pengantinmu. Tim taring serigala mulai membujuk dengan keras, menyuruh Li Qingfeng mencium Sue Lin. Beberapa anak muda lainnya juga ikut bergabung. Sue Lin sudah malu. Karena semua orang membujuknya, ia malah semakin malu. Wajahnya memerah seperti apel. Sayang, aku mencintaimu. King Feng Li memeluk pinggang mungil Sue Lin dan mencium bibirnya yang mungil. King Feng Li mencium Sue Lin untuk waktu yang sangat lama, hanya melepaskannya setelah wajahnya memerah. Upacara pernikahan berakhir dengan sukses dan semua orang mendoakannya. Li dan Sue Lin mendapatkan berkat dari para tamu undangan. Beberapa berkat datang dari keluarga, teman, dan kolega, dan yang lainnya datang dari masyarakat Huaxia, bahkan seluruh dunia. Upacara pernikahan itu benar-benar mengguncang dunia, dikenal sebagai pernikahan paling mewah yang pernah ada. Meskipun musuh-musuh Li Qingshan ingin membuat masalah, kebanyakan dari mereka dihancurkan oleh Biro Keamanan Khusus bahkan sebelum mereka memasuki Tiongkok. Mereka yang berhasil memasuki Tiongkok dibunuh oleh 10 Raja Iblis dan pasukan kultivasi yang telah diatur Li Qingshan sebelum pernikahan. Secara keseluruhan, upacara pernikahan Li dan Sue Lin berlangsung sukses. Mereka tidak mengalami ancaman apapun. Setelah upacara pernikahan selesai, hari sudah siang, saatnya makan siang. Para tamu memasuki hotel secara bertahap saat pesta pernikahan dimulai. Semua orang benar-benar terkejut dengan suguhan, minuman beralkohol, dan tembakau di atas meja, seakan-akan mereka telah menyaksikan suatu fenomena yang mustahil. Lihat, cerutu merek Tiger. Biasanya kalau dicari pun, kita bahkan nggak bisa nemu. Harganya 10.000 per kotak. Kamu lihat itu. Itu Maotai berumur 20 tahun. Harganya 200.000 per botol. Saya sangat senang. Kami tidak hanya mendapatkan uang saku, tetapi juga bisa makan permen terbaik, merokok cerutu terbaik, dan minum anggur terbaik. Saya merasa luar biasa. Semua orang mulai mengungkapkan rasa puas dan kegembiraan mereka. Barang-barang ini tidak dapat ditemukan di toko biasa karena hanya tersedia melalui koneksi khusus. Akses mereka terhadap barang-barang ini semua berkat Li Qingfeng. Permen seharga 100 yuan per buah itu sungguh lezat. Anak-anak tak pernah puas, melahapnya hingga kantong mereka penuh, seakan-akan lupa pada orang tua mereka. Para pria juga bersenang-senang. Biasanya mereka merokok rokok seharga puluhan yuan, tetapi belum pernah merokok cerutu seharga 10.000 yuan, apalagi minum Maotai seharga 200.000 yuan per botol. Bab 1115. Sue Lin yang baru menikah. Sementara para pria merokok dan minum, para wanita juga menikmati diri mereka sendiri. Li Qingfeng telah menyiapkan anggur Raffi 1984, khusus untuk semua tamu wanita. Anggur merah Raffi ini semuanya dibawa oleh Bernard, orang kaya raya dari Paris, Prancis. Bernard memiliki kilang anggur terbesar di Prancis. Untuk pernikahan Li, ia membawakan anggur-anggur terbaiknya. Anggur merah jenis ini sangat langka dan sulit ditemukan dimanapun di dunia. Hanya orang-orang paling bergengsi dan berkuasa yang bisa mendapatkannya. Uang pun tak mampu membeli anggur ini. Bernard telah menyimpan anggur ini dalam koleksinya selama puluhan tahun, tetapi demi pernikahan Raja Serigala, ia rela mengeluarkannya. Lagi pula, jika bukan karena Raja Serigala, ia pasti sudah mati sejak lama. Para wanita itu belum pernah menikmati anggur merah selezat itu seumur hidup mereka. Wajah mereka memerah karena rasa dan kegembiraan mereka. Saya telah menghadiri banyak pernikahan, tetapi belum pernah saya minum anggur sebagus ini. Ya, ini pertama kalinya aku minum anggur yang begitu lezat. Ini anggur merah Raffi dari tahun 1984, yang terbaik dari semua anggur merah. Saya sangat bahagia hari ini. Saya tidak percaya saya bisa minum anggur merah legendaris ini. Semua wanita berkomentar dengan kagum, merasa sangat puas dan gembira. Bagi semua wanita ini, Li Qingfeng adalah seorang ksatria berbaju zirah yang berkilauan. Hanya saja, ia adalah ksatria Sue Lin, bukan ksatria mereka. Li dan Sue Lin pergi ke setiap meja dan bersulang untuk para tamu, membuat jamuan makan semakin meriah. Semua orang minum bergelas-gelas minuman keras, semuanya sangat menikmatinya. Setelah pasangan bersulang di setiap meja, upacara pernikahan pun berakhir. Pernikahan yang terkenal di dunia itu telah berakhir dengan sukses. King Feng Li dan Sue Lin tiba di rumah dengan helikopter.
Kamar tidur Suelin adalah kamar pengantin mereka. Kamar itu didekorasi dengan sangat meriah, dengan tulisan-tulisan merah besar bertuliskan, kebahagiaan, tergantung di seluruh dinding. Bantal dan selimut Phoenix di tempat tidur semuanya berwarna merah, dan di dinding tergantung untaian lentera, membuat suasana terasa hangat dan nyaman. Ruangan itu penuh sesak oleh sahabat dan keluarga, semuanya datang untuk bersorak merayakan malam pertama mereka sebagai pengantin baru. "Bos, kemarilah dan makanlah apel ini," kata Taois itu kepada Li Qingshan dan Suelin sambil memegang seutas tali yang ujungnya diikat sebuah apel. Li Lifeng duduk di sisi kiri ranjang pengantin, sementara Suelin duduk di sisi kanan. Wajahnya yang halus memerah karena malu. Saat semua orang bersorak, King Fengli dan Suelin keduanya masuk mengambil apel. Tepat saat mereka hendak menggigit apel itu, Taois segera mengangkat apel itu. Perayaan di ruang pernikahan berlangsung berjam-jam, dengan tim Wolf Fang dan seluruh keluarga serta teman-teman mereka yang bersorak-sorai. Semua orang bahkan lebih bahagia daripada jika mereka menang lotre. Biasanya, Lily King Feng adalah bos mereka. Tapi malam ini, mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk menggodanya, jadi wajar saja mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Meskipun Lily King Feng diejek, ia tetap sangat bahagia. Lagi pula, ini hari pernikahannya, dan sudah pasti patut dirayakan. Pada pukul 9 malam, orang-orang mulai pergi. Hanya King Fengli dan Suelin yang tersisa di ruangan itu. "Apakah menurutmu aku cantik?" Mata Suelin memabukkan, dan wajahnya merah padam. "Tentu saja, kamu cantik. Bagiku, kamu yang paling cantik." Li Qingfeng tertawa bodoh. Sebagai seorang pengantin, Suelin tampak sangat cantik hari ini. Wajahnya yang cantik kemerahan, memabukkan bagaikan anggur merah. Pupil matanya yang gelap bagai permata hitam, berkilau bak permata. "Sayang, aku datang." Mata King Fengli bersinar dengan cahaya hijau yang lapar. Suelin malu-malu. Ia menundukkan wajahnya yang memerah, takut menatap Li Qingfeng. Melihat wajah cantiknya, King Fengli tercengang. Bodoh. Melihat Li Qingfeng terlihat begitu konyol, Suelin tersenyum manis, merasa sedikit malu. King Fengli tertawa bodoh lagi saat tatapannya berubah semakin lapar. Pada saat ini, Suelin merasa luar biasa bahagia. Keesokan harinya, matahari terbit, menyinari bumi dan menghangatkan tanah. Hari itu cerah lagi. Cuacanya bagus akhir-akhir ini. King Fengli menguap sambil meregangkan lengannya, membuka matanya dan duduk perlahan. Dia merasakan ledakan kegembiraan saat memikirkan kejadian tadi malam. "Sayang, bangun." Li Qingshan menoleh dan memanggil Suelin. Namun, mata Suelin tertutup rapat, dan wajahnya pucat pasi, seperti orang mati. King Fengli memanggil namanya berulang kali, tetapi dia tidak terbangun. Merasa ada yang tidak beres, King Fengli mengulurkan jari-jarinya dan menempelkannya di pergelangan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya. Denyut nadinya lemah dan tidak teratur, dan napasnya juga sangat lemah, seakan-akan dia akan berhenti bernapas kapan saja. Wajah Li Qingfeng memucat. Ia segera mentransfer sebagian esensi vitalnya ke tubuh Suelin, tetapi sia-sia. Tubuh Suelin menolak energinya. Sebuah bola gas hitam terbentuk di dahi Suelin, menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, gas itu menutupi seluruh wajahnya. Kutukan kematian, bagaimana mungkin itu kutukan kematian? Li Qingfeng sangat terkejut. Li Qingfeng langsung teringat saat Suelin kabur dari rumah. Ia pergi ke Gunung Takdir Langit, dan Tetua Langit berkata saat itu bahwa meskipun Suelin bertubuh Phoenix Es, tubuhnya telah terkena kutukan. Tampaknya kutukan itu telah meletus. King Fengli segera mengeluarkan telepon genggamnya dan memanggil Raja Iblis Takdir Langit dan Tetua Tao untuk datang kepadanya. Tak lama kemudian, Raja Iblis Takdir Langit dan Penatua Tao tiba dengan cepat. Saat melihat Suelin, mereka berdua terkejut. "Tuan, ini kutukan kematian. Kita harus segera menyelamatkannya, kalau tidak dia akan mati dalam 1 hari," kata Raja Iblis Takdir Langit. Mendengar kata-katanya, Lily Qingfeng tampak sangat khawatir. Dia baru saja menikah dengan Suelin, dan mereka baru saja menghabiskan malam pertama mereka bersama. Mereka bahkan belum punya anak, dan Suelin hanya punya 1 hari lagi untuk hidup. Melihat Suelin yang tak sadarkan diri, air mata Lily Qingshan mengalir deras di wajahnya. Hatinya sakit. Sungguh, sangat sakit. King Fengli lebih suka dirinya sendiri yang dikutuk dengan kutukan kematian. Sejak mereka menikah, Suelin sudah cukup menderita dan melalui cukup banyak rasa sakit. Raja Iblis Takdir Langit, kau punya kemampuan meramal masa depan. Katakan padaku, bagaimana caraku menghilangkan kutukan maut, tanya Li Qingfeng cemas. Ia bahkan tak repot-repot menyeka air matanya. Lily telah meminta Raja Iblis Takdir Langit untuk mencari solusi. Raja Iblis ini memiliki kemampuan untuk memprediksi banyak hal, termasuk umur panjang seseorang. King Fengli telah membuat langkah yang tepat karena Raja Iblis Takdir Langit pasti tahu cara mengangkat kutukan kematian. "Tuan muda,
Anda membutuhkan 3 hal untuk mengangkat kutukan kematian, yaitu jantung beku, mata air kehidupan, dan darah naga es. Raja Iblis Takdir Langit segera memberitahu King Fengli tanpa ragu. Bab 1116. Suelin tidak bisa mati. King Fengli mengerutkan alisnya mendengar kata-kata Raja Iblis Takdir Langit. Jantung beku, mata air kehidupan, dan darah naga es merupakan item yang sangat langka. Jantung beku hanya ada di Gunung Es, mata air kehidupan hanya dimiliki oleh Paus Tahta Suci, dan darah naga es hanya ditemukan di Istana Naga Laut Utara. Meskipun King Fengli memiliki darah naga di tubuhnya, darahnya berjenis api dan tidak berguna dalam situasi ini. Meskipun ketiga barang itu sangat sulit didapatkan, Lily akan mencari cara untuk mendapatkannya. Yang paling mengkhawatirkannya adalah tenggat waktu 1 hari. Suelin hanya punya 1 hari lagi untuk hidup. Bagaimana mungkin Li Qingfeng bisa mendapatkan ketiga harta karun itu jika dia bahkan tidak bisa mencapai benua macan dalam waktu sesingkat itu? Tuan muda, kutukan kematian pada Suelin tampaknya telah melambat, kata Raja Iblis Takdir Langit sambil menunjuk dahi Suelin. Li Qingshan memperhatikan dengan saksama dan menyadari hal yang sama. Ia bertanya, Raja Iblis Takdir Langit, apa yang terjadi? Tuan muda, jika saya benar, ini semua berkat manik penolak air. Konon manik itu adalah harta karun dari langit dan bumi, yang mengandung kekuatan magis. Manik penolak air itu tampaknya telah menunda waktu pelepasan kutukan maut. Suelin seharusnya hanya punya waktu sekitar 1 bulan lagi untuk hidup, kata Raja Iblis Takdir Langit. Li Qingfeng sangat gembira mendengar kabar ini. Fakta bahwa umur Suelin baru saja diperpanjang sebulan membuatnya sangat bahagia. Bagaimanapun, waktu adalah tantangan terbesarnya. Dengan tambahan waktu 1 bulan, ia bisa menemukan 3 benda langka dan menyelamatkan Suelin. Suelin tidak boleh mati. Aku harus menyelamatkannya, kata Li Qingfeng dalam hati. Li Qingfeng tahu bahwa waktu sangatlah penting. Ia pun segera bertindak. Dia meminta peribunga, Xian Ziqin, Zi Miao, Raja Iblis Singa, Raja Iblis Naga Hijau, Raja Iblis Kelelawar Ungu, dan yang lainnya untuk tinggal dan melindungi Suelin, memerintahkan mereka untuk membunuh siapapun yang berani memasuki rumah besar itu. Ketidaksadaran Suelin telah membuat King Fengli dilanda amarah yang membara. Setelah semuanya diatur, King Fengli segera berangkat ke Himalaya bersama dengan tim taring serigala, anak anjing hitam, ular penelan langit, dan Raja Serigala Api. Pegunungan Himalaya ditutupi es dan salju sepanjang tahun, dan Frozen Heart berada di tengahnya. Dalam perjalanan menuju Himalaya, semua orang tampak sangat serius. Wajah mereka muram dan muram, jelas, mereka sangat tidak bahagia. Mereka semua menyadari kutukan maut Suelin, dan mereka sangat sedih dengan situasi tersebut. Bahkan anak anjing hitam yang sombong itu pun terdiam. Meskipun si anak anjing hitam tidak terlalu akrab dengan Suelin, ia selalu memasak makanan lezat untuknya setiap hari sejak mereka bertemu. Ia sangat berterima kasih padanya. Kini setelah Suelin pingsan, si anak anjing hitam pun merasa khawatir. Pesawat mereka sangat cepat, tiba di kaki pegunungan Himalaya hanya setelah beberapa jam. Lily disambut oleh pemandangan salju dan es yang tak berujung. Bumi tertutupi seluruhnya. Entah itu batu, pohon, atau tanaman, semuanya tertutup es dan salju. Semuanya putih. Suhunya sangat rendah, mencapai setidaknya puluhan derajat di bawah nol. Rata-rata orang akan mati kedinginan atau terkena radang dingin. Li Qingfeng dan yang lainnya bukanlah orang biasa, mereka semua adalah praktisi otodidak. Mereka semua mampu menahan suhu yang menusuk tulang. Tak lama setelah mereka melangkah ke sebuah gunung salju besar, mereka disambut oleh seekor binatang buas, seekor beruang es iblis. Beruang itu sangat besar, tingginya lebih dari 3 meter, 2 kali lipat tinggi manusia dewasa. Tubuhnya luar biasa besar, seluruhnya ditutupi bulu putih. Bulunya sangat panjang dan tebal, sekeras jarum baja. Tak hanya mampu menahan dingin, bulunya juga mampu melindungi diri dari binatang buas lainnya. Manusia, ini wilayahku. Cepat pergi, kata beruang es iblis itu kepada King Fengli. Aku harus melewati sini, kata King Fengli sambil tersenyum ringan. Tidak, kalau kalian tidak pergi sekarang, aku akan membunuh kalian semua. Beruang es iblis itu tertawa dingin, matanya sedingin es. Membunuh kami. Lily tertawa arogan. Ia tahu bahwa beruang es iblis itu hanyalah binatang buas dari alam Raja Roh setengah langkah. Ia tidak mengancam mereka. Sebelum Lily bertindak, si anak anjing hitam sudah menyerang beruang itu. Si anak anjing hitam sudah stres memikirkan kondisi Suelin dan tak sabar untuk melampiaskan amarahnya yang terpendam. Anak anjing hitam melompat, tiba di hadapan beruang es iblis itu. Sambil mengulurkan cakarnya, anak anjing itu mendaratkan tamparan di wajah beruang itu. Ayah! Dengan suara tamparan keras, beruang es iblis itu berputar-putar, wajahnya yang hitam tebal linglung. Beruang es iblis tidak pernah membayangkan bahwa wajahnya akan ditampar oleh seekor anjing.
Melihat hal ini, semua binatang buas di sekitar gunung salju mulai tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan suara-suara aneh. Bagi mereka, beruang es iblis adalah raja wilayah gunung salju. Ia sangat kuat, dan banyak dari mereka pernah diganggu olehnya. Kini setelah beruang itu ditampar wajahnya oleh seekor anjing, mereka semua merasa sangat lucu. Kalian tertawa apa? Kalau kalian terus tertawa, aku akan membunuh kalian semua, beruang es iblis itu meraung ke arah binatang-binatang jahat di sekitarnya. Mereka langsung berhenti tertawa karena takut. Anjing bodoh, beraninya kau menamparkan wajahku. Kau mau mati. Beruang es iblis itu meraung ke arah anak anjing hitam, mengancamnya. Beruang es iblis itu benar-benar murka, ingin segera membunuh anak anjing hitam. Beraninya ia menamparkan wajah beruang es iblis itu. Beruang bodoh, kau mau dipukul lagi. Anak anjing hitam melompat sekali lagi seolah-olah itu adalah sambaran petir hitam, tiba di depan beruang es iblis itu seketika dan memukul wajahnya sekali lagi. Black Puppy sebelumnya menamparkan sisi kiri wajah beruang es iblis itu, dan kali ini mengenai sisi kanan, meninggalkan jejak kaki yang jelas di pipi kanan beruang es iblis itu. Meskipun beruang es iblis itu sangat marah, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan anak anjing hitam. Anak anjing itu terlalu cepat untuk dilawannya. Peng 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 peng. Anak anjing hitam bergerak secepat kilat, menghajar beruang es iblis itu tanpa henti. Tak lama kemudian, beruang es iblis itu penuh luka gores, bulunya tercabut, dan giginya pun hancur. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara dentuman keras. Beruang es iblis yang malang itu merasa sengsara, dipukuli habis-habisan oleh seekor anak anjing hitam. Beruang besar bodoh, katakan padaku di mana hati beku berada, tanya anak anjing hitam lagi, sambil memperhatikan beruang es iblis yang tergeletak di tanah. Beruang itu menggelengkan kepala, menandakan ia tidak tahu. Tanpa ragu, anak anjing hitam berjalan menghampiri beruang itu lagi dan memukulinya dengan keras sekali lagi. Beruang es iblis itu terengah-engah, hampir mati. Aku tanya sekali lagi. Di mana hati beku? Tanya anak anjing hitam. Kalau kau tidak memberitahuku, aku akan menghancurkan kepalamu. Anak anjing hitam tampak sangat serius. Agar Suelin segera terbangun dan membuatnya memasak makanan lezat lagi, anak anjing hitam tidak lagi menyembunyikan kemampuan aslinya. Menghadapi binatang iblis, ia menjadi yang pertama menyerang. Beruang es iblis itu mengulurkan jari-jarinya yang hampir patah dan menunjuk ke arah gunung salju di belakang mereka, sambil berkata, "Kudengar hati beku ada di suatu tempat di dalam gunung salju besar itu. Tolong berhenti memukulku, kalau kau terus memukulku, aku akan mati." Kini jelas bagi beruang es iblis itu bahwa ia harus mengatakan sesuatu. Kalau tidak, ia akan dibunuh oleh anak anjing hitam. Bab 1117. Wanita Sekte Raja Es. Meskipun beruang es iblis memberitahu mereka lokasi jantung beku, anak anjing hitam tetap menamparnya dengan konyol. Karena beruang es iblis telah memberi mereka informasi yang berguna, anak anjing hitam membiarkan nyawanya. King Fengli, ayo cepat dan menuju gunung salju di depan. Kita harus segera menemukan jantung beku, kata anak anjing hitam kepada King Fengli dengan cemas. King Fengli sangat ingin menyelamatkan Suelin, begitu pula dengan Black Puppy. Mendengar Black Puppy berbicara, semua anggota tim taring serigala terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan seekor anjing benar-benar bisa berbicara. Bagi mereka, anjing seharusnya hanya bisa menggonggong. King Fengli menjelaskan, itu bukan anjing biasa, melainkan binatang spiritual. Petik 2. Mendengar hal itu, semua anggota tim taring serigala segera mengerti mengapa anjing itu dapat berbicara. Sebagai pembudidaya diri, mereka kini menyadari keberadaan binatang spiritual. Mereka bahkan lebih kuat daripada binatang iblis. Mereka memiliki kecerdasan tingkat tinggi dan kemampuan berbicara bahasa manusia. Setelah King Fengli memberikan penjelasan singkat, sekelompok orang itu segera menuju ke kedalaman gunung salju besar. Total ada 9 gunung salju besar, semuanya terhubung ke sebuah pegunungan. Setiap gunung salju memiliki ketinggian beberapa kilometer dan tertutup es. Salju di puncak gunung sangat tinggi, sangat tebal, dan sangat dingin. Li Qingfeng meminta Raja Serigala Api untuk memimpin jalan. Raja Serigala Api adalah binatang iblis tipe api dan memiliki kemampuan untuk mencairkan salju di puncak gunung. Raja Serigala Api membuka mulutnya dan menyemburkan api merah, mencairkan salju tebal, memberi jalan bagi King Fengli dan orang-orang lainnya. Banyak binatang iblis yang hidup di pegunungan bersalju adalah binatang iblis berjenis es, mereka biasanya bersembunyi di balik lapisan salju. Begitu Raja Serigala Api mencairkan salju di puncak gunung salju, semua binatang iblis berjenis es ini melompat keluar. Salju menjadi makanan mereka. Yang pertama melompat keluar adalah macan tutul es iblis berwarna putih. Anak anjing hitam segera menyerbu ke arah binatang itu dan menamparnya hingga terbentur. Dengan Raja Serigala Api bertugas membersihkan jalan dan anak anjing hitam bertugas menyerang binatang iblis yang muncul di depan, ular pemakan langit berjalan di ujung kawanan untuk bertahan melawan binatang buas yang menyergap dari belakang.
Semua orang sangat selaras satu sama lain, mengalahkan semua binatang iblis yang berani menimbulkan masalah bagi mereka di sepanjang jalan. Mereka bergerak sangat cepat, tiba dengan cepat di titik tengah gunung salju pertama. Kali ini, mereka disambut oleh manusia, bukan binatang iblis. Seorang wanita muda berusia 20-an. Ia sangat cantik, berwajah lembut, dan berkulit halus. Ia mengenakan pakaian serba putih, dan lengan bajunya disulam dengan karakter S. Li Qingfeng mengerutkan kening saat melihat huruf S. Ia pernah melihatnya pada Zhi Weibing, wanita suci dari Sekte Raja S. Jelas, dia berasal dari Sekte Raja S, dan Li Qingfeng sangat membenci sekte tersebut. Sebelumnya, ia telah bertarung melawan Zhi Weibing berkali-kali untuk memperebutkan bunga suci 5 warna. Berhenti, ini Sekte Raja S, kalian tidak diizinkan masuk, kata wanita berbaju putih itu dingin kepada King Feng Li. King Feng Li mengabaikan wanita berpakaian putih itu dan terus berjalan maju. Sasarannya adalah hati beku di kedalaman gunung salju. Siapapun yang menghalangi jalannya adalah musuh langsung. Melihat Lili yang mengabaikannya, wanita berbaju putih itu menjadi marah. Matanya berkilat dingin saat ia segera menghunus pedang putih panjang, memancarkan aura pedang yang tajam dan dingin. Sambil berteriak nyaring, wanita berpakaian putih itu mengayunkan pedang panjangnya ke depan, memancarkan cahayanya, menembus udara, dan menyerang langsung ke arah tubuh King Feng Li. Li Qingfeng setenang mungkin, sama sekali tidak terganggu. Begitu pedang panjang itu tiba di depannya, ia langsung mengulurkan 2 jarinya dan menangkap pedang itu secepat kilat. Kaca! Bersamaan dengan suara patah, King Feng Li mematahkan pedang panjang itu menjadi 2, senjatanya pun jatuh ke tanah. Melihat pedangnya patah, perempuan berbaju putih itu murka. Matanya menyala-nyala karena amarah. Bajingan, beraninya kau mematahkan pedang panjangku, kata wanita berpakaian putih itu dengan marah. Pedang itu adalah harta berharganya, pemberian tuannya. Setelah pedang itu patah menjadi 2, ia pun meluapkan amarahnya. Menghadapi wanita berpakaian putih yang marah itu, King Feng Li hanya mengayunkan tangan kanannya, mengeluarkan hembusan angin yang kuat, dan menamparkan bagian belakang kepalanya, membuat wanita itu langsung pusing. Wanita bermata putih itu mulai berguling-guling saat dia berusaha menatap King Feng Li dengan marah. Dia berpikir, pria-pria lain sibuk menyanjung dan menggodanya. Pria di depanku bukan hanya tidak menggodanya, dia malah menamparnya sampai babak belur. King Feng Li mengabaikan wanita tak sadarkan diri berpakaian putih itu dan berjalan menuju kedalaman gunung salju bersama yang lain. Mereka baru berada di gunung pertama dari rangkaian gunung salju itu, dan masih ada 8 di antaranya. Menurut beruang es iblis, jantung beku terletak di pusat gunung salju kelima. Setelah beberapa saat, King Feng Li disambut oleh 5 orang. Mereka semua perempuan, berwajah halus, dan berpakaian putih. Lengan baju mereka disulam dengan huruf S, menandakan mereka berasal dari Sekte Raja S. Para wanita ini membentuk unit patroli untuk Sekte Raja S, mereka bertugas berpatroli di pegunungan bersalju, mengusir siapapun yang mendekati area tersebut. King Feng Li telah melihat mereka dan kelima wanita itu juga menyadari kehadiran King Feng Li. Siapakah kalian? Tanya pemimpin berambut panjang itu, matanya memancarkan cahaya dingin. Di dunia kultivasi diri, lokasi Sekte Raja S sudah diketahui banyak orang, sehingga mereka jarang sekali menerima tamu tak terduga. Kalaupun ada tamu, mereka akan membuat janji terlebih dahulu. Kelompok orang ini jelas tidak punya janji, kemunculan mereka tiba-tiba. Lili tidak peduli dengan wanita berambut panjang itu. Ia terlalu terburu-buru untuk mencapai puncak gunung kelima. Beraninya kau memasuki wilayah Sekte Raja S, hadapi kematianmu. Kepala patroli menghunus pedang panjangnya dan menerjang ke arah King Feng Li. King Feng Li mengulurkan tangan kanannya, mengayunkannya ke arah wanita berambut panjang itu, seketika pedangnya patah dan menamparnya hingga pingsan. Saat melihat King Feng Li yang begitu kuat, keempat wanita yang tersisa menyerang serempak. Sambil tertawa dingin, King Feng Li melambaikan tangan kanannya sekali lagi, menamparkan keempat wanita itu hingga pingsan. King Feng Li telah menamparkan kelima petugas patroli hingga pingsan, tetapi yang tidak dia perhatikan adalah seorang gadis lain yang berdiri 500 meter di kejauhan. Setiap tim patroli terdiri dari 6 perempuan, namun hanya 5 yang muncul. Yang keenam sedang beristirahat di kejauhan karena sakit dan secara tidak sengaja lolos dari serangan ini. Ah, teriak gadis cantik itu ketakutan. Melihat kelima saudara perempuannya ditendang hingga pingsan oleh King Feng, ia pun ketakutan. Di matanya, kelima kakak perempuannya sangat kuat. Ia tak percaya Li Qingfeng bisa mengalahkan mereka semua hanya dengan satu tamparan. Bab 1118. Tetua ketiga Sekte Raja S. Melihat kelima kakak perempuannya dikalahkan oleh King Feng Li, wanita muda itu memutuskan untuk memberitahu para tetua Sekte Raja S. Mengusir. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengambil alat pemberi sinyal, lalu menembakkan sinyal ke langit. Alat pemberi sinyal itu mengeluarkan api merah yang sangat menyilaukan di antara salju putih, menerangi seluruh langit.
Di balik gunung salju, para tetua dan murid Sekte Raja Es melihat sinyal itu, sebuah sinyal bahaya. Tiga tetua Sekte Raja Es segera bergegas menuju sinyal merah bersama murid-murid mereka. King Feng Li mengerutkan kening saat melihat sinyal merah dan dia langsung berlari ke arah wanita muda itu, tiba di depannya dalam sekejap. Dia melancarkan serangan telapak tangan kanannya, menghantam kepala wanita muda itu, dengan tujuan menamparnya hingga pingsan. Wanita muda itu panik. Ia segera menghunus pedang panjangnya, ingin bertahan dari serangan Li King Feng. Namun, Lili terlalu cepat untuknya. Dengan satu tamparan, pedangnya patah menjadi dua dan tangannya telah mencapai kepalanya. Saat itu, suara memekakkan telinga datang dari kejauhan. Energi pedang tajam dengan cepat menuju ke arah Li King Feng. Li King Feng segera mundur, lolos dari energi pedang tajam. Energi pedang yang meleset dari tubuh Li King Feng menghantam gunung salju, menciptakan retakan dalam yang tampak menakutkan. Seorang wanita parubaya terbang ke sisi wanita muda itu. Wanita parubaya itu berkulit sangat cerah, tetapi karena usianya, kerutan di sekitar matanya muncul. Namun, pesonanya masih sepenuhnya terpancar. Tetua ketiga, kau akhirnya di sini. Kakak-kakak perempuanku semuanya telah pingsan karena pria ini. Tolong balaskan dendam mereka, kata gadis muda itu kepada wanita parubaya itu sambil menunjuk ke arah King Feng Li. Wanita parubaya itu tak lain adalah tetua ketiga Sekte Raja Es. Mendengar perkataan wanita muda itu, wajah tetua ketiga menjadi gelap dan matanya memancarkan kedinginan. Sekte Raja Es adalah sekte pengembangan diri tingkat raja. Mereka tidak pernah dikalahkan oleh yang lain, mereka adalah para pengganggu. Nak, siapa kau? Sebutkan namamu, kata tetua ketiga sambil mencibir. Namaku King Feng Li, aku harus melewati daerah ini. Minggirlah kalau kau tidak ingin terluka, kata King Feng Li sambil tersenyum tipis. Tetua ketiga terkejut mendengar namanya. Ia baru saja mendapat kabar tentang King Feng dan tahu bahwa ia sangat terkenal, dikenal sebagai guru nomor satu di bawah alam Raja Roh. Di Gunung Naga Harimau, King Feng telah mengalahkan beberapa master dari alam Raja Roh setengah langkah dan memperoleh pedang cahaya emas. Namanya menggemparkan seluruh dunia kultivasi diri. Meskipun Li Feng tak terkalahkan di alam Raja Roh setengah langkah, tetua ketiga tidak takut karena ia sendiri adalah penguasa alam Raja Roh. Ia berada di alam yang sedikit lebih tinggi daripada Li Feng. King Feng Li, karena kau berada di Sekte Raja Es kami, aku akan mengampuni nyawamu jika kau memberiku pedang cahaya emas, cibir tetua ketiga sambil mengancam King Feng Li. Tetua ketiga sangat licik. Ia tidak hanya ingin mendapatkan pedang cahaya emas, tetapi juga ingin membunuh Lili. Meminta King Feng Li untuk menyerahkan pedang cahaya emas hanyalah tipuan, tetapi King Feng Li mengetahui rencana jahatnya dan tidak mau tertipu. Orang tua, kau ingin aku menyerahkan pedang cahaya emasku? Teruslah bermimpi, kata King Feng Li sambil tertawa dingin dan mengumpat tetua ketiga. Tetua ketiga murka setelah mendengar ejekan Li King Feng. Ia berkata dengan dingin, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kong. Tetua ketiga menghunus pedang perak panjang, selebar 2 jari dan sepanjang 3 kaki. Pedang itu diukir dengan pola kepingan salju dan memancarkan energi es yang tajam. Pedang itu disebut pedang salju perak, perangkat spiritual tingkat raja yang mengandung energi pedang yang sangat kuat. Tetua ketiga mengayunkan pedang salju perak ke depan, melepaskan energi pedangnya, dan menembus udara, menciptakan luka besar di atmosfer. Dengan suara ledakan keras, udara di sekitarnya meledak. Bersamaan dengan ledakan energi ini, pedang melesat ke arah Li King Feng. Li King Feng mengulurkan pedang cahaya emasnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menyilangkannya di dada. Ia mengayunkan pedang itu ke depan dan mengubahnya menjadi sinar cahaya keemasan, seketika menghancurkan atmosfer. Pedang cahaya emas bertabrakan dengan pedang salju perak, menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Lili dan tetua ketiga tetap di posisi mereka, tak satu pun dari mereka mundur. Kekuatan mereka benar-benar seimbang. Tetua ketiga mengerutkan keningnya karena terkejut. Tetua ketiga adalah penguasa alam Raja Roh, yang satu tingkat lebih tinggi dari Lili. Tentu saja, ia terkejut melihat Lili tidak terluka sedikit pun dalam percakapan mereka. Lili juga terkejut. Meskipun dia baru mengangkat segel pertama pedang cahaya emas, kecepatannya sudah sangat cepat dan mendominasi. Namun, Lili memiliki esensi vital yang lebih rendah di dalam tubuhnya dibandingkan lawannya. Fakta bahwa tetua ketiga keluar dari pertarungan tanpa terkalahkan membuatnya sangat kesal. Teknik pedang salju perak. Tetua ketiga meraung pelan, melepaskan teknik pedang salju perak dan menciptakan kepingan salju raksasa di udara. Kepingan salju itu bukanlah kepingan salju biasa. Kepingan salju itu terbentuk dari energi pedang yang menyatu, melesat cepat ke arah Li King Feng. Merasakan energi pedang dari tetua ketiga, wajah King Feng Li menjadi berat dan matanya berubah dingin. Jelaslah bahwa tetua ketiga ingin membunuh King Feng Li karena setiap serangannya sangat mematikan. Cahaya emas yang menembus langit.
Suara lengkingan rendah juga terdengar dari suara lengkingan angin, dan dengan satu gerakan tangan, pedang cahaya emas melesat maju, melepaskan jurus pedang pertamanya. Pedang cahaya emas berubah menjadi sinar cahaya keemasan seolah datang dari langit, secepat yang diharapkan, dan langsung bertabrakan dengan pedang salju perak. Bang! Benturan dua pedang panjang itu menimbulkan suara memekakkan telinga, menggetarkan langit dan bumi, serta meledak dengan energi pedang. Energi pedang menyebar ke arah gunung salju, menghancurkannya, salju dan kerikilnya beterbangan kemana-mana. Serangan mereka menimbulkan guncangan hebat bagi semua orang di sekitarnya, dan memaksa mereka mundur ketakutan. Tetua ketiga mengayunkan pedang salju peraknya dan menyerang King Fengli sekali lagi dengan ganas. King Fengli membalas dengan serangan balik menggunakan pedang cahaya emasnya. Mereka bertukar beberapa ratus pukulan, namun tidak ada yang menang. Aku tidak bisa membuang waktu lagi. Aku harus segera membunuh tetua ketiga agar aku bisa pergi ke gunung kelima dan menemukan hati beku. Li Qingfeng mengerutkan kening. Ia menginginkan darah. Dia hanya punya waktu 1 bulan untuk menyelamatkan Suelin. Suelin masih menunggu Li Qingfeng pulang dan menyelamatkannya. Waktunya sudah hampir habis. Li Qingshan segera mengeluarkan labu emas dari cincin interspatialnya. Itu adalah trik terakhirnya, dan ia jarang menggunakannya, tetapi demi membunuh tetua ketiga dengan cepat, ia rela mengeluarkannya. Labu emas adalah senjata spiritual tingkat raja yang sebelumnya digunakan oleh Santo Emas. Senjata itu sudah lebih dari cukup untuk melawan tetua ketiga. King Fengli membuka labu emas, mengaduk saripati vital di dalam tubuhnya sambil mengarahkan labu emas ke arah tetua ketiga. Mengusir. Tiba-tiba, seberkas energi keemasan melesat keluar dari labu, secepat kilat, dan langsung tiba di hadapan tetua ketiga. Bab 1119. Bertemu Zi Weibing. Apa ini labu emas? Kenapa secepat ini? Melihat sinar keemasan yang ditembakkan dari labu emas, tetua ketiga panik. Dia mengulurkan tangannya dan melemparkan tabir cahaya pertahanan dalam upaya menghalangi sinar cahaya keemasan. Namun, energi emas itu bergerak terlalu cepat, menembus selubung cahaya tetua ketiga seketika, menembus kepalanya, menciptakan lubang besar dan menyemburkan darah kemana-mana. Kegagalan. Tetua ketiga jatuh ke tanah, matanya masih dipenuhi keterkejutan dengan sedikit keputusasaan. Hidupnya dengan cepat memudar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati karena labu. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa dia telah kalah dari Golden Calabash, perangkat spiritual tingkat raja yang dulunya dimiliki oleh Golden Saint. Seandainya dia tahu, dia tidak akan merasa malu seperti ini. Sudah ku bilang cepat pergi, tapi kau tak mau dengar, dan sekarang kau mati, umpat Li Qingfeng pada mayat tetua ketiga. Ia lalu berbalik menatap wanita muda itu. Wanita muda itu menjerit dan langsung pingsan karena tatapan King Fengli. King Fengli mengerutkan alisnya dengan jengkel, mentransfer sedikit saripati vital ke dalam tubuh wanita muda itu, membangunkannya. Jangan berani-berani pingsan. Kalau pingsan lagi, aku akan membunuhmu, ancam Li Qingfeng dengan dingin. Wanita muda itu hampir pingsan, tetapi mendengar kata-kata King Fengli, dia memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Jangan bunuh aku, wanita itu memohon pada King Fengli. King Fengli berkata, aku tidak harus membunuhmu, tetapi kau harus membawaku ke Sekte Raja Es. Wanita muda itu menggelengkan kepala dan berkata, baik ketua sekte maupun sang santa tidak berada di Sekte Raja Es saat ini. Mereka berdua berada di Gunung Salju Kelima, berjuang untuk hati beku. Wajah Li Qingfeng memucat mendengar kata-katanya. Ia tak pernah menyangka orang-orang dari Sekte Raja Es akan bertarung demi hati beku. Ia membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan Suelin, jadi ia tak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Bang! Lili mengulurkan tangannya dan menamparkan wanita muda itu hingga pingsan. Ia menepati janjinya untuk tidak membunuhnya. Ayo pergi ke Gunung Salju Kelima. Li Qingfeng tampak sangat cemas, bergegas maju bersama rombongan lainnya. Mereka saat ini masih di gunung pertama. Masih ada 4 gunung yang harus ditaklukkan sebelum gunung kelima. Sepanjang perjalanan, Lili bertemu banyak murid Sekte Raja Es, tetapi ia menamparkan mereka semua hingga pingsan. Selain murid-murid Sekte Raja Es, ia juga bertemu banyak binatang iblis berjenis es. Semua binatang iblis ini dirawat oleh anak anjing hitam. Kelompok orang itu tiba di gunung kelima dalam waktu singkat. Gunung Salju Kelima terletak di tengah-tengah 9 gunung. Gunung ini merupakan gunung tertinggi, dengan ketinggian lebih dari 8.000 meter. Gunung ini juga merupakan gunung terdingin, dengan suhu minus 50 derajat. Rata-rata orang pasti sudah membeku sampai mati, karena hanya mereka yang bercocok tanam sendiri yang mampu bertahan hidup di iklim seperti itu. Dingin sekali. Alice menggigil kedinginan. Dia yang paling lemah di antara seluruh kelompok, jadi dialah yang pertama merasakan dinginnya. King Fengli berjalan ke arah Alice dan mengalirkan sedikit saripati vital ke tubuhnya, mengeluarkan udara dingin dari tubuhnya. Selanjutnya, King Fengli memberi Alice ramuan duniawi untuk dimurnikannya menjadi saripati yang lebih penting.
Setelah Alice melakukan pemanasan, Lily King Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di puncak gunung salju di depan mereka, berdiri dua kelompok yang sedang bertempur. Sisi kiri terdiri dari Ya Fei Bing, penguasa sekte Raja Es, dan Si Yue Bing, wanita suci sekte Raja Es. Li King Feng pernah melihat mereka sebelumnya ketika berada di Gunung Naga Harimau, jadi ia langsung mengenali mereka. Sisi kanan terdiri dari sekelompok pria, semuanya memegang pedang besar, sehebat mungkin, memancarkan energi tajam. Li King Feng belum pernah melihat mereka sebelumnya. Li King Feng berdiri di kaki bukit, tak berani terburu-buru. Ia bisa merasakan energi dahsyat yang terpancar dari para pemimpin kedua belah pihak. Mereka berdua adalah penguasa kerajaan. Li King Feng baru setengah langkah menuju alam Raja Roh. Meskipun ia telah membunuh tetua ketiga hanyalah kelompok terlemah di tahap pertama alam Raja Roh. Seseorang seperti Ya Fei Bing, seorang master tahap kedua alam Raja Roh, jauh lebih kuat. King Feng Li tidak berniat mengalahkan batu dengan telur, ia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Di titik ini di gunung bersalju, kedua belah pihak saling menatap dengan dingin. Ketegangan di antara mereka seakan bisa diputus dengan pisau, sekeras apapun. Tiandao Hu, gunung kelima ini milik sekte Raja Es kami. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Ya Fei Bing dingin. Ya Fei Bing memang cantik, dengan wajah yang lembut. Namun, wajah cantiknya diselimuti oleh embun beku. Tiandao Hu adalah seorang pria parubaya. Wajahnya yang kasar tampak tabah ketika ia berkata, siapa yang mengangkatmu menjadi penguasa gunung salju kelima? Seharusnya itu milik kami, sekte gunung salju. Ya Fei Bing dan Tiandao Hu sama-sama menginginkan gunung salju kelima, namun keduanya tidak mau menyerah. Sebelumnya, gunung salju kelima merupakan wilayah bebas yang tidak diperintah oleh siapapun. Namun, setelah harta karun mulai muncul di puncak gunung, kedua sekte menginginkan tanah itu untuk mereka sendiri. Zi Yuebing bermata tajam. Ia melihat ke bawah gunung dan langsung melihat Li Qingshan. Ia sangat mengenal pria itu, karena pria itu telah mengalahkannya dalam pertarungan mereka di Gunung Naga Harimau dan mencuri pedang cahaya emasnya. Zi Yuebing berjalan ke arah Ya Fei Bing dan berkata, Guru, Li King Feng ada di kaki gunung. Hati-hati dengannya, dia sangat kuat. Mendengar kata-katanya, Ya Fei Bing mengerutkan kening. Sebelumnya di Gunung Naga Harimau, ia ditampar hingga pingsan oleh permaisuri iblis merak dan dibawa kembali ke sekte oleh murid-muridnya. Setelah dia sadar kembali, Zi Yuebing memberitahunya bahwa King Feng Li telah mengambil pedang cahaya emas dan dia telah mengalahkan semua bangsawan muda dari sekte lain. Ya Fei Bing sejak saat itu terkesan oleh Li King Feng. Ia tahu bahwa pemuda itu memiliki bakat luar biasa, kekuatan yang patut diperhitungkan. Ya Fei Bing tersenyum ringan dan berkata kepada Tiandao Hu, Master Sekte Hu, jika kita bertarung satu sama lain, kita mungkin bisa mempermudah orang lain. Master Sekte Bing, apa maksudmu? Tanya Tiandao Hu sambil mengerutkan kening bingung. Sejauh yang bisa dilihatnya, hanya ada dua kelompok di puncak gunung salju. Satu adalah sekte Raja Es, dan yang lainnya, sekte gunung salju. Tidak ada yang lain. Seolah merasakan kebingungannya, Ya Fei Bing mengulurkan jari-jarinya dan menunjuk ke bawah. Ia berkata, lihat, kau lihat pemuda itu. Namanya Li King Feng, dan dia tidak sesederhana kelihatannya. Dia tak terkalahkan di antara semua master di bawah alam Raja Roh. Tiandao Hu mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Ia melihat ke bawah, ke kaki gunung, dan benar saja, di sana berdiri Li King Feng dan teman-temannya. Karena kau sudah berada di gunung salju besar, kenapa kau tidak naik saja? Orang macam apa yang kau sembunyikan di bawahnya? Tanya Tiandao Hu kepada Li King Feng sambil tertawa dingin. Orang yang berkultivasi sendiri memiliki pendengaran super dan tentu saja King Feng Li mampu mendengar kata-kata Ya Fei Bing. Ya Fei Bing benar-benar menyebalkan. Li King Feng baik-baik saja menunggu di bawah gunung, tetapi sekarang setelah ditemukan oleh Tiandao Hu, dia harus keluar. Tentu saja, dia semakin membenci Zi Yuebing. Jika bukan karena kebiasaannya mengadu, Li King Feng tidak akan mendapat masalah sebanyak ini. Bab 1120. Pertempuran untuk hati beku. Melirik tajam ke arah Zi Yuebing dan kerumunan di puncak bukit, King Feng Li berdiri teguh pada pendiriannya. Semua lelaki di hadapannya adalah penguasa alam Raja Roh, dan dia tidak sebodoh itu untuk terburu-buru menuju kematiannya sendiri. King Feng Li tidak ingin melangkah lebih jauh, tetapi itu bukan keputusannya. Dengan satu gerakan cepat, Tiandao Hu menghunus pedang panjangnya. Seberkas cahaya pedang yang membentang sejauh 200 meter melesat dari ujungnya. Membelah udara, sinar itu menebas ke arah King Feng. Serangan seorang penguasa alam Raja Roh sungguh dahsyat. Ia merobek udara, salju, dan batu, menyebabkan getaran dari bumi itu sendiri. Mengusir. Menggunakan langkah 1000 naga, King Feng Li bergerak bagaikan kilatan petir, dan langsung menghindar dari jalur cahaya itu. Melihat Li King Feng berhasil menghindari serangannya, ekspresi Tiandao Hu sedikit berubah. Sebelumnya,
ketika Ya Feibing mengatakan bahwa Li Qingfeng kuat, ia tidak mempercayainya. Sekarang setelah ia mencobanya sendiri, ia menyadari ada benarnya. Li Qingfeng memang sangat cakap. Pergerakan Qingfeng Li luar biasa cepat, tidak lebih lambat dari kecepatan Tian Dao Hu sendiri. Master Sekte Hu, sekarang kau lihat aku tidak berbohong tentang betapa kuatnya Li Qingshan ini, kata Ya Feibing kepada Tian Dao Hu. Kita harus berhati-hati terhadapnya. Tian Dao Hu mengangguk. Ada alasan dalam kata-kata Ya Feibing. Dia mengerti bahwa, setidaknya untuk saat ini, dia tidak mampu melawan Ya Feibing. Mereka berdua setara, begitu mereka berhadapan, mereka berdua pasti akan menderita luka serius. Situasi akan menguntungkan Li Qingfeng. Tian Dao Hu adalah orang yang cerdas. Tentu saja, ia mampu melihat risiko situasi dengan jelas. Master Sekte Bing, mari kita tunda pertempuran kita, Tian Dao Hu tersenyum ke arah Ya Feibing. Saya sarankan kita urus Li Qingfeng ini bersama-sama. Setelah itu, kita bisa menyelesaikan masalah kepemilikan gunung ini di antara kita. Ya Feibing mengangguk setuju. Memang, ada perselisihan antara dia dan Tian Dao Hu. Namun, pada akhirnya, mereka berdua adalah sekte dari Gunung Salju Besar. Perselisihan kepemilikan gunung kelima adalah masalah internal. Li Qingfeng adalah orang luar, dan karena itu mereka adalah musuh bersama. Li Qingfeng berdiri di kaki gunung. Mendengar usulan Tian Dao Hu, wajahnya langsung murung. Dari bawah kerumunan, ia berteriak marah, "Apa? Kepalamu ditendang keledai. Apa untungnya kau membunuhku?" Kilatan amarah menari-nari di mata Tian Dao Hu. Ia melesat ke langit, menghunus pedang panjang di tangan, dan menerjang ke arah Li Qingfeng. Bergerak dengan kecepatan luar biasa, Tian Dao Li langsung muncul di hadapan Qingfeng Li. Pedang panjang di tangan Tian Dao Hu mengiris udara, menebas ke arah Li Qingfeng dengan keganasan yang luar biasa. Pedang itu meninggalkan serangkaian ledakan sonik, menerbangkan salju ke segala arah. Cahaya emas menembus langit. Menggunakan jurus pertama pedang cahaya emas, Li Qingfeng bergerak dengan kualitas yang luar biasa. Gerakannya sangat cepat, dan dalam sekejap, pedang Tian Dao Hu bertemu dengan pedangnya sendiri. Saat pedang cahaya emas menghantam bilah panjang itu, ledakan dahsyat pun terjadi. Suaranya menggema di langit, dan kekuatan dahsyatnya melesat ke segala arah, menghancurkan salju dan batu yang menghalangi jalannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, lapisan salju yang tinggi di puncak gunung mulai bergulir ke bawah. Lapisan salju ini, yang telah terakumulasi selama berabad-abad, luar biasa tebalnya. Begitu mulai berjatuhan menuruni lereng, salju tersebut dengan cepat bertambah cepat, menyebabkan tanah bergetar karena beratnya. Longsor, melihat massa yang jatuh, anggota Sekte Raja Es berteriak kaget. Semuanya lari. Kengerian menyelimuti wajah setiap orang saat mereka meninggalkan tempat kejadian perkara. Ya, mereka takut. Mereka sudah lama tinggal di pegunungan ini, mereka tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya longsoran salju itu. Tak diragukan lagi, longsoran salju adalah bencana paling dahsyat yang bisa ditemui di pegunungan ini. Begitu salju mulai bergulir, manusia dan hewan pun terkubur di dalamnya. Para korban dibiarkan tak berdaya menunggu ajal mereka sendiri di dalam kuburan es. Setelah melihat longsoran salju, Tian Dao Hu pun menghentikan serangannya terhadap Li Li dan berbalik untuk melarikan diri. Ia tidak ingin membiarkan dirinya terkubur hidup-hidup. Li Li juga terkejut. Ia berbalik dan memberi isyarat kepada anggota tim taring serigala untuk berlari. Sebagai yang terlemah di kelompok itu, Alice tertinggal. Li Qingfeng segera muncul di hadapannya dan menggendongnya sambil berlari. Longsoran salju itu datang bagai tsunami. Kecepatannya begitu dahsyat sehingga para monster yang terlalu lambat bereaksi, bersama beberapa murid yang lebih lemah, semuanya tersalip dan tertelan lapisan putih. Bongkahan-bongkahan batu besar juga berjatuhan dari langit. Binatang dan manusia yang malang tertimpa langsung remuk hingga tewas. Untungnya, Li Li sudah setengah langkah memasuki alam Raja Roh, dan memimpin 1000 langkah naga. Dengan kecepatannya yang luar biasa, ia segera meninggalkan area yang terancam longsor dan tiba di Gunung Salju keempat. Berdiri di puncak Gunung Salju keempat, Li Li menyaksikan salju terus berjatuhan di lereng Gunung Salju kelima. Wajahnya tampak pucat pasi. Longsor. Inilah kekuatan alam. Kekuatan yang begitu dahsyat hingga bahkan seorang master alam Raja Roh setengah langkah seperti Li Qingshan pun terkagum-kagum. Di hadapan kehendak langit dan bumi, kekuatan manusia tampak begitu menyedihkan dan tak berarti. Ledakan, ledakan, ledakan. Longsoran salju masih terus bergerak maju, longsoran salju yang disebabkan oleh Qingfeng Li dan Tian Dao Hu. Butuh waktu 3 jam penuh hingga longsoran besar itu akhirnya berhenti. Mengusir. Seberkas cahaya keperakan menyala di puncak Gunung Salju kelima. Cahaya ini tak lain adalah hati beku. Cahaya ini tentu saja terlihat oleh semua orang di sekitarnya, dan kilatan kegembiraan menari-nari di setiap pasang mata. Sejujurnya, mereka harus bersyukur atas longsoran salju ini.
Jika bukan karena salju yang tergeser, Frozen Heart tidak akan terungkap. Frozen Heart adalah kristal berbentuk hati yang hanya ditemukan di pegunungan salju. Hahaha, seru Tian Daohu sambil tertawa lebar. Hati beku telah muncul. Itu milikku. Tian Daohu bertekad untuk mengklaim jantung beku itu untuk dirinya sendiri. Jantung beku adalah keajaiban dunia alami. Bagi mereka yang mengikuti jalur kultivasi berbasis es, harta karun ini akan meningkatkan kekuatan mereka hingga 1 tingkat penuh. Sederhananya, karena Tian Daohu saat ini adalah penguasa alam Raja Roh, jika ia menyerap kekuatan hati beku, ia akan naik ke alam Kaisar Roh. Dalam mimpimu, Tian Daohu. Ya Fei Bing mencibir. Hati beku itu milikku. Dia adalah Master Sekte Raja Es, disiplinnya secara alami bertipe es, tak seorang pun menginginkan hati beku lebih darinya, dan dia tak akan menyerah untuk memilikinya. Lily juga menyeringai, raut wajahnya membeku. Dia jelas menginginkan hati beku itu. Ya Fei Bing dan Tian Daohu bergerak bersamaan, melesat ke udara bagai anak panah yang dilepaskan, mereka melesat menuju puncak gunung. Keduanya bergerak secepat kilat, muncul di puncak gunung hampir seketika. Masing-masing menatap jantung beku dengan ekspresi penuh semangat. Hati beku adalah kristal putih tembus pandang berbentuk hati. Lapisan cahaya putih menari-nari di permukaan kristal, memberikan kesan mistis pada benda tersebut. Jantung beku terbentuk dari esensi salju milenium. Selain bermanfaat bagi mereka yang berdisiplin es, jantung ini juga efektif melawan kutukan kematian. Mata Ya Fei Bing bersinar dengan gairah saat dia mengulurkan tangan kanannya, bermaksud untuk menggenggam hati beku. Melihat gerakan Ya Fei Bing, Tian Daohu tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arahnya. Cahaya pedang melesat dari pedang, langsung muncul di hadapannya. Ekspresi wajah Ya Fei Bing yang halus berubah saat ia menyerang dengan pedangnya sendiri, melepaskan seberkas cahaya pedang untuk memotong pedang yang terbang ke arahnya. Kedua sinar itu bertabrakan dalam ledakan dahsyat saat para pengguna pedang juga bertemu dalam pertempuran. Melihat kejadian itu, King Fei Li berdiri diam dengan penuh perhitungan. Ia mengamati keduanya, menunggu kesempatan. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.